Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wajidi Santoso. Channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Lanjutan untuk keluhan mobil yang overheat di waktu kecepatan tinggi, overheat dan AC panas di waktu kecepatan tinggi dalam durasi waktu yang lama ya teman-teman. Setelah video sebelumnya sudah saya bahas apa-apa aja yang kemungkinan kerusakannya terjadi. Ini setelah kami servis radiator kemarin, setelah kami ganti selang-selang radiator dan pipa-pipa selang radiator, kami menemukan proses bleedingnya susah. Karena kenapa? Karena suhu dari engine itu switch fan-nya dia on di suhu 106 derajat Celcius. Jadi air sudah mendidih, baru dia kipas baru mutar. Jadi pendinginannya kurang yang di saluran pendingin atau radiator ya. Ini sudah kami bleeding, cuman kami maaf tadi kemarin tidak saya record karena ya keburu deadline mobil ini selesai, karena sudah seminggu nginep di sini karena kami nunggunya barang-barang copotan dari Singapura harus dikirim dari Jakarta karena di Surabaya lagi kosong. Nah, ini kemarin waktu kami sudah pasang semua, kami bleedingnya kesusahan karena itu tadi switch fan-nya ini dia baru ngirim ke data ke ECU di suhu 106 derajat. Jadi cara kerjanya gambarannya ya, switch fan ini dialiri oleh air radiator dengan suhu tertentu. Kalau sekarang ini suhunya di 67 derajat Celcius ya. Nah, nanti di suhu tertentu di standarnya biasanya antara 93 sampai 98 maksimal. Itu dia akan mengirim sinyal ke ECU. Terus ECU akan mengirim sinyal ke switch ke motor cooling fan dan motor extra fan, sehingga air radiator yang sirkulasi itu akan didinginkan oleh dua kipas ini. Dua kipas cooling fan dan extra fan. Jadi cirinya kalau cooling fan itu yang jauh dari fan belt atau kompresor, kalau yang extra fan itu letaknya adalah di dekat kompresor atau di dekat fan belt. Itu cirinya. Kalau kita di dalam mobil, ya extra fan-nya sebelah depan pas, sebelah kanan. Extra fan-nya, cooling fan-nya sebelah kiri atau sebaliknya. Pokoknya yang dekat sama dengan kompresor AC itu namanya motor extra fan. Dia selain mendinginkan air radiator, dia juga mendinginkan kompresor AC. Oke, balik lagi di bahasan temperatur ini. Jadi kenapa kok masih bisa panas? Karena dia airnya suhunya terlalu berlebihan. Jadi harusnya di suhu 93 sampai 96 dia sudah dingin. Ini di suhu 106 baru didinginkan. Jadi panasnya berlebih, sehingga waktu jalan suhu mesinnya ini terlalu besar, didinginkannya lambat ibaratnya seperti itu. Karena faktor dari ini. Nah, ini setelah kami ganti, letaknya di rumahnya termostat ya, maaf ini sudah saya rakit karena mau penyerahan juga sama mau tes jalan ini. Nah, ini sudah saya letaknya cuman pakai obeng, pakai kunci Inggris saya melepasnya mudah. Ini juga terjadi di mobil yang habis tune up overheat, itu kasus karena radiator buntu. Selain radiator buntu juga dari switch fan ini punyanya Pak Christian, Jazz biru muda yang posisinya mobilnya di sini waktu servis itu, waktu saya record ya. Ini kembali lagi, ini kita nunggu di suhu, saya tunjukkan ke teman-teman nanti di suhu berapa dia akan nyalanya. Ini masih 72 derajat Celcius ya teman-teman ya. Nah, yang diganti ini apa aja? Yang terakhir adalah selain, kalau saya teman-teman servis itu pasti ada tahap-tahapannya. Tahap 1, 2, 3, dan 4 sampai 10 ibaratnya. Kalau langsung dikerjakan semua sesuai budget pelanggan ya oke, saya lebih senang. Tapi kalau sesuai dengan budgetnya terbatas ya saya akan urutkan servisnya mulai tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Ya, ini sudah tahap kedua. Selain saluran-saluran radiator yang saya bersihkan dan saya ganti, tahap keduanya adalah switch fan dan termostat sebenarnya. Tapi termostat masih aman, saya ganti switch fan atau thermoswitch. Oke, yang diganti ini kemarin adalah air radiator. Saya pakai air aki biar tidak korosi, nanti 3 bulan sekali dikuras hitam. Pipa fasidel yang sudah korosi ya, ini diganti, sama servis radiator tentunya, dan ini pipa water pump yang diganti itu ya, sama selang-selang yang sifatnya keras semua ini saya ganti biar
safety di jalan, karena kalau overheat itu menyusahkan, apalagi bawa keluarga, bawa anak malah merepotkan. Oke, sekarang ini saya akan gas daripada nunggu kelamaan, durasi juga. Saya akan gas di RPM 3000 ya. Oke teman-teman, di suhu 92 ya, teman-teman tadi tahu ya, 93 ini dia muter kipasnya untuk mendinginkan saluran radiator. Ya, kipasnya harus dua-duanya muter ya, ini tanpa AC teman-teman, tanpa AC harus muter. Dia kalau sudah dingin akan mati lagi. Nah, ini sudah dingin, akan turun suhunya bahkan di sampai 88 biasanya. Nanti dia 93 pasti akan nyala lagi teman-teman. Saya akan coba praktekkan lagi ya, di suhu saya gas lagi, di suhu berapa dia akan nyala lagi. Di suhu 92 ya teman-teman ya, nyala lagi dia. Oke, sudah clear, saluran radiator sudah oke, suhu juga sudah oke, dia di 93 stagnan. Nah, terus kalau kecepatan tinggi otomatis kan kalau sudah panas gini, dalam durasi waktu lama, dia dipakai RPM tinggi. Kenapa kok bisa overheat? Nomor satu, biasanya karena salurannya dia buntu ya, radiator itu buntu. Kalau kita jalan kecepatan tinggi, selain dibantu dengan dua kipas cooling fan dan extra fan, pendinginan akan lebih maksimal karena ada udara yang dari depan ini membantu ke pendinginan radiator. Nah, jadi ini akan saya tunjukkan, mungkin juga dokumentasi kepada pelanggannya. Kemarin saya tes kondisi mobilnya seperti ini, saya gas seperti ini, sudah overheat tanpa mobil jalan. Jadi ibaratnya sebagai dokumentasi juga. Oke, cukup teman-teman. Ini sudah saya pastikan atau saya yakin kalau sudah aman salurannya. Kipasnya juga sudah nyala di suhu 93 derajat Celcius. Tinggal kita saatnya tes jalan. Tes jalan. Ini teman-teman ya, kami tes jalan Jazz yang keluhan overheat saat jalan kecepatan tinggi di durasi berkendara yang lama. Biasanya
pelanggannya jalan di 80 sampai 90 aja terasa panas. Ini yang kami lakukan yaitu tadi penggantian termoswitch, penggantian pipa-pipa saluran radiator, terus sama ini servis radiator. Tadi kemarin habis servis radiator masih panas tinggi waktu di bleeding, jadi termoswitchnya saya diagnosa rusak. Sudah diganti yang original, harganya 450.000, dia di suhu 93 sudah langsung mau on. Oke, ini kami masukin scanner untuk melihat data analisa atau data real dari sensor ECT, engine cooling temperature, di kecepatan sekian suhunya gimana. Nah, ini suhu masih terpantau di 76 yang atas ini ya. Nah, ini kan di tol, tapi kami tidak di tol Pandaan ini, kami ke tol Surabaya karena mengurusi mobil satunya lagi yang ada panggilan di Surabaya. Jadi sekalian ini tes jalan, tapi ya mungkin tidak bisa kecepatan tingginya, tidak bisa lama karena kondisinya lalu lintasnya macet dari Sabtu soalnya. Oke, kemungkinan besar sih ini sudah sembuh teman-teman, karena ini tadi saya gas sesuai dengan video sebelumnya. Itu kan ibaratnya kalau dia mobil berhenti di gas, sirkulasinya kalau dia jelek pasti akan overheat. Karena kenapa? Karena pendinginannya cuma mengandalkan dari 2 kipas extra fan dan cooling fan aja. Nah, sedangkan kalau kita berkendara dengan di jalan raya seperti ini, pendinginannya lebih besar karena dibantu sama angin yang dari luar. Jadi selain dari 2 kipas cooling fan dan extra fan, ada bantuan angin dari jalan. Makanya itu untuk dinginnya lebih bagus kalau di jalannya. Kalau teman-teman tadi perhatikan di mobil berhenti, suhunya kan 90 derajat. Nah, ini suhunya cuma 76 derajat aja sudah oke. Ini berkendara di 70-80 karena kita tidak bisa kencang, jalannya macet. Jadi teman-teman kalau mau, ada yang tanya beberapa kali WA di Jazz GT3 waktu bleeding itu meluap itu banyak faktor ya teman-teman. Itu bisa dari radiatornya buntu, bisa dari termoswitchnya yang sudah rusak, jadi dia di suhu 96 lebih baru on kan kipas karena dia air itu mendidih di suhu hampir 100, akhirnya dia tidak kuat. Terus bisa juga dari termostat yang rusak atau macet. Itu faktor penyebabnya bisa seperti itu. Ya, ini saya bikin record ini sekalian sharing, juga sekalian pembuktian ke pelanggan biar ada ininya, ada dokumentasinya ya, sekalian kita sama-sama belajarnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada kasus seperti ini, kasus seperti Jazz ini, kecepatan tinggi overheat, faktornya biasanya yang pertama adalah bisa dari radiator buntu, water pump yang baling-balingnya sudah jelek sehingga dia tidak bisa menyemburkan atau memberi tekanan kepada saluran air radiator. Yang ketiga, bisa dari tutup radiatornya sendiri, bisa dari termostat. Keempat, bisa dari packing cylinder head atau cylinder headnya sendiri yang melengkung. Nah, itu butuh proses atau butuh tahap-tahapan servis yang harus dilalui. Jadi tidak harus langsung ujuk-ujuk dibongkar mesinnya, diganti cylinder headnya, tidak seperti itu. Kecuali memang diagnosa awalnya sudah menjerumus ke cylinder head, itu harus dilakukan scrap atau penggantian packing atau penggantian cylinder head bekas Singapura. Oke, ini jalannya bisa di 100 mas ya? 100. Di 100. Cuma memang kurang lama sih. Suhunya ini masih di bawah 80 terus, aman. AC-nya juga dingin. Nah, info dari pelanggannya kalau nyala atau overheat itu ditandai dengan AC tidak dingin sama indikatornya yang di situ kedip-kedip. Indikator kedip-kedip itu teman-teman, setelah saya ibaratnya saya pantau ya, itu kurang lebih di suhu 110 sampai 120 itu sudah mulai nyala indikator hanya kedip-kedip. Ada juga yang 120 baru nyala, tapi mobil ini kemarin berapa mas? 116 ya? 116 sudah nyala overheatnya. Kondisi saya tes kondisi mobil berhenti, saya gas di RPM 3500 sampai
sampai apa namanya, indikatornya itu nyala, itu di depannya pelanggan biar kita tahu pengetesannya. Nah, jadi kalau sudah tadi kan video sebelumnya sudah saya coba kondisi mobil berhenti, digas, suhunya sudah aman. Kemungkinan besar, tidak jamin ya, kemungkinan besar dipakai jalan seperti ini akan pasti aman karena saluran sudah oke. Angin malah justru lebih kencang karena ada bantuan pendinginannya dari angin yang dari depan. Oke teman-teman, untuk kasus overheat ini sering sekali terjadi di sini. Selain dari radiator buntu, sering juga dilihat dari pipa-pipa radiator. Kalau yang masih pakai heater, dilihat dari heaternya sendiri. Kalau mobil ini sudah di bypass heaternya, jadi tanpa heater. Jadi heater ini dinonaktifkan. Oke, sementara mungkin kali ini sharing kali itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas, kurang berkenan. Semoga sehat selalu. Kami tes jalan ini semakin tinggi biar lebih safety. Saya bantu fokus ke Mas Piko yang lagi berkendara. Salam duluan semua, terima kasih.